3 September 2022 yang lalu, saya telah memerintahkan Menteri Keuangan, Menteri Sosial, Menteri Ketenagakerjaan untuk segera membagikan BLT BBM dan bantuan subsidi BSI. Dan pembagian telah dimulai secara masif di kantor pos untuk BLT BBM sejak akhir Agustus yang lalu. Dalam beberapa kunjungan kerja saya ke daerah pembagian BLT BBM ini, selalu saya tinjau langsung pelaksanaannya. Yang pertama ada di Kabupaten Jayapura, kemudian di Kabupaten Tanimbar, dan juga di Kota Bandar Lampung. Dan kemarin juga saya lihat juga di Provinsi Maluku, di Kabupaten Maluku Tenggara, di Kota Tua, di Kepulauan Aru, dan juga di Kabupaten Maluku Barat. Saya melihat pembagian sudah berjalan dengan baik, dan saya ingin pembagian dilakukan secara mudah, secara cepat, dan tepat sasaran. Di sini ada Bu Menteri Sosial, ada Bu Menteri Ketenagakerjaan, agar masyarakat mendapatkan kejelasan tentang pembagian BLT dan BBM dan BSU, meminta ada kebiasaan dari medsos dan kemudian PT Pos sudah mengalirkan BLT BBM di 482 kabupaten kota dengan jumlah 12.701.985 KPM. Diharapkan minggu ini PT Pos sudah melakukan pembayaran BLT BBM minimal 90% dari target dari KPM, yaitu sebesar 18.585.000 KPM. Nah, kita sudah menyerahkan semuanya seluruh data ke PT Pos 100%. Memang ada beberapa daerah yang misalkan seperti saya sebutkan sebelumnya, di pegunungan di daerah Papua Barat itu kami akan melakukan sekaligus, karena kemarin untuk supaya mereka tetap bisa menerima, kami tidak padankan dengan NIK, kami hanya nama saja, tapi kita akan bekerja sama dengan Dukcapil untuk penyaluran sekaligus perekaman di Papua dan Papua Barat, terutama di daerah yang pegunungan. Itu kita akan serahkan karena aksesnya itu sulit, jadi PT Pos dengan kita akan menyiapkan pesawat khusus untuk kita bersama dengan Dukcapil sekaligus perekaman. Itu yang kita lakukan. Harapan kita di bulan ini kita tuntas 100%. Kita sehari rata-rata bisa transaksi kita 2.900.000 Everybody on the fake shit. I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient. Hoping one day I blow up from the basement. Statement, the top is so vacant. I don't need shit that I think is amazing. Waiting for my day when I'm playing sold out shows for 1,000 faces. Hey, give me that crown, get my way in to be put down. It ain't your place, no, this my town. If I want that shit, then I'll get it right now. I'm losing it, the noose and miss, some losing shit. A stupid myth, they choose to live and choose to dip. You choose to fight and lose your grip and lose your gift. Anak yatim piatu itu 946.863 anak, per anak 200.000 per bulan. Nah, kemudian ini yang baru yang kami usulkan adalah lansia tunggal di atas usia 80 tahun.
yang mereka tidak ada yang rawat sendiri. Jumlahnya ada 334.011 jiwa. Itu kita berikan makanan setiap hari. Makanannya uangnya kita berikan ke PASD untuk mereka setiap hari memberikan makanan, terutama lansia yang mereka sudah tidak berdaya dan dia tidak ada keluarganya. Jadi lansia tunggal. Totalnya tadi jumlahnya targetnya adalah 334.011 orang. Kemudian juga penyandang disabilitas. Ini bulan Desember kita akan bagikan penyandang disabilitas itu 98.934 orang. Jadi nilainya perharinya 21.000 untuk sesuai dengan jumlah harinya. Jadi kalau yang lansia tunggal itu 31 hari kali 1 bulan, kemudian penyandang disabilitas 21 hari 1 bulan. Nah kemudian kami ingin menyampaikan data, jadi penerima bantuan sosial itu bukan hanya dari Kementerian Sosial. Ada penerima bantuan sosial, ada yang subsidi-kenaker, ada juga yang dia subsidi gas, ada juga subsidi listrik. Jadi penerima bantuan bukan hanya di kami. Kalau dia tidak terlalu miskin, dia misalkan di kelompok kami, dia ditawari gas nggak mau, karena dia nggak punya kompor gas 6 AK, kemudian itu untuk grade yang lebih atasnya, seperti itu. Jadi kalau ada tanya kenapa BPS angkanya sekian, mereka akan tidak terima bantuan, itu tidak betul, karena ada subsidi listrik, ada subsidi gas, ada subsidi kesehatan, ada subsidi BPJS kesehatan, ada subsidi pendidikan. Jadi kalau mereka tidak terima bantuan itu tidak betul. Kami menangani masalah data ini dengan kemenangan sudah kita matching dengan data kita supaya tidak ada double, sudah clear, kami sudah bisa sampaikan ke penangkar. Kami juga ingin memberikan data ke BPJS kesehatan. Jadi kita menyelesaikan kemarin sekitar bulan Oktober tahun lalu itu sudah clear kami, bahkan untuk ini sampaikan nilai kami 100 untuk PBIJK untuk kesehatan. Kemudian yang berikutnya, jadi pada saat awal kami saya menerima data ini memang tidak ada krisis. Dan menurut kami kenapa? Karena setelah itu memang kemudian kan ada COVID dan sebagainya, sehingga kami harus menyalurkan juga. Nah permasalahannya adalah, untuk apa kita juga lakukan itu di Kementerian Sosial? Karena bantuannya sama, kecuali saya bisa memberikan, oh ini yang parah kita bantu lebih gitu. Tidak, karena bantuannya sama berupa PKH dan BPNT. Jadi artinya sudah kita lalui dengan jalan ini. Nah, tapi yang utama adalah kita kembalikan sesuai dengan Undang-Undang 13 2011 bahwa data itu berasal dari daerah. Jadi sejak bulan awal tahun 2021 itu data kita kembalikan ke daerah dan daerah koreksi. Bahkan sampaikan apa bisa di Papua itu ada 4 daerah, Supiori, Bintuni, saya lupa yang duanya, itu dia sudah melakukan pembenahan data 100%. Jadi itu dilakukan kita kembalikan, tapi yang ganda, yang itu yang kita akan berikutnya seperti itu. Ini ada pertanyaan. Kemudian yang kemiskinan ekstrem, saat ini kita lagi padukan, tapi kami sudah berjalan. Jadi kami sudah berjalan mulai bulan kemarin, 3 bulan yang lalu kita sudah tangani. Jadi bukan perilakunya bukan hanya dia menerima bansos, tapi dia kita perbaiki rumahnya, kita kemudian kita berikan usaha. Mereka pengen usaha apa? Misalkan itu tergantung mereka, bahkan sekarang ada yang sudah mendapatkannya 6 juta. Mereka siap, nanti tahun depan mereka tidak terima bantuan sosial, itu dari miskin ekstrim. Seperti itu kira-kira. Kemudian karena kami ada 2, jadi whistleblower-nya KPK itu ada di kami untuk cek bansos, terus kemudian jaga bansos. Karena banyak sekali, maka kemudian
Silakan, kami punya comment center 24 jam. Jadi di situ bisa telepon, bisa langsung ditangani karena banyak sekali dari Menpan 1, dari KPK 2, dari kami 1. Jadi ada 4 pengaduan ini, belum usul sangga dan sebagainya. Saya kira begitu. Terima kasih. Up until I can't hear that my mind fills up into a creature and it haunts me somewhere much deeper. Anxiety filling up every space, no privacy. And silently it can build and build until you finally see. Whoa, it's taking over. Damn, no closure, moving closer. No exposure, I just wanna be a loner. Some can't stay sober, looking over all their shoulders, like moving boulders just to get out of the home. It sucks. I've had enough. I don't wanna feel the stuck under the rug. All my problems that I shove. I got nightmares in my head. I fear that the thoughts build up until I can't hear. That my mind fills up into a creature and it haunts me somewhere much deeper. Syarat penerima BSU warga negara Indonesia dibuktikan dengan kepemilikan peserta aktif program jaminan sosial ketenagakerjaan BPJS Ketenagakerjaan sampai dengan bulan Juli tahun 2022. Kemudian mempunyai gaji atau upah paling banyak 3,6 juta. Pekerja atau buruh yang bekerja di wilayah dengan upah minimum provinsi atau kabupaten kota lebih besar dari 3,5 juta, maka persyaratan gaji upah tersebut menjadi paling banyak sebesar paling minimum kabupaten kota atau provinsi dijelaskan ke atas hingga ratusan belum. Misalnya contoh upah minimum teman-teman pekerja rumah kita ini upah minimumnya 4,7, maka mereka tetap benar mendapatkan BSU karena yang kita BSU di samping batas atasnya upah atau senilai dari upah minimum provinsi atau kabupaten. Kemudian ini berlaku secara nasional. Jadi beda dengan berdasarkan kemudian diprioritaskan bagi pekerja atau buruh yang belum menerima program kartu prakerja, program keluarga harapan atau banpres produktif untuk usaha mikro pada tahun berjalan. Ini yang tadi disampaikan oleh Bu Mensos, kami sudah setiap kami menerima data, maka setelah itu kami padankan apakah mereka menerima program yang lain, misalnya program kartu keluarga harapan, banpres produktif usaha mikro, atau menerima program kartu prakerja. Dan program ini dikecualikan untuk PNS atau TNI Polri. Ini pun kami padatkan dengan BKN. Kami sudah menerima data dari BPJS Ketenagakerjaan yang lolos seleksi di BPJS itu 5.099.919. Kemudian kami lakukan screening sesuai dengan peraturan yang kami buat tadi. Akhirnya yang lolos itu 4.351.712. Setelah itu ada verifikasi dan validasi dari perbankan. Yang tidak lolos 249.740 tidak lolos itu artinya mereka tidak memiliki nomor rekening di bank. Nanti kami akan salurkan, ada dua pilihannya, akan dibukakan rekening di Bank Himbara atau akan kami salurkan melalui PT Pos. Dari tahap pertama ini dari 4,3 juta yang lolos itu 4.112.052 pekerja. Dan sudah kami selesai salurkan pada hari Rabu yang lalu. Semuanya sudah kami salurkan kepada 4.112.052. Hari ini kami menerima data dari BPJS Ketenagakerjaan sebesar 2.406.915. Seperti pada tahap pertama kami lakukan kami padankan dengan data penerima program yang lain, dan kami padankan juga dengan apakah mereka PNS atau TNI Polri. Setelah itu seperti biasa pada minggu depan setelah selesai verifikasi validasi maka tahap kedua akan kami salurkan. Saya kira itu. Terima kasih Bu Menteri. Ada pertanyaan? Silakan. Selamat siang Pak Presiden dan Ibu Menteri, saya Deska dari Antara. Kemarin Ketum Demokrat Pak AHY mengatakan bahwa BLT waktu zamannya Pak SBY memerintah itu dihina-hina, tapi sekarang dilakukan lagi atau diterapkan lagi di masa pemerintahan Presiden Jokowi. Apakah ada respon dari hal itu? Sekaligus juga akhirnya ternyata di lapangan
dari data BPS tadi, walaupun sudah disampaikan dari Ibu Mensos, dari desil 1 atau 10% terbawah itu hanya terserap 59,4% yang menerima BLT. Sebenarnya data yang diterima oleh Kemensos dalam penyerapan BLT itu seperti apa? Terima kasih. Terima kasih. Jadi sebetulnya yang disampaikan karena saat kita tahu ini memang ada kondisi yang memang tidak stabil, tidak seperti biasanya, maka kemudian diturunkan BLT BBM. Ini kan bukan terjadi hanya di Indonesia, tapi di seluruh dunia. Jadi makanya kemudian diturunkan BBM. Kemudian kemarin diturunkan saat terjadi COVID. Jadi seperti itu. Memang sebagaimana di Undang-Undang Dasar 45 pasal 34 bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar itu dipelihara oleh negara. Jadi itulah konsepnya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah tadi saya sudah sampaikan bahwa BLT itu bukan hanya di Kemensos, bantuan itu bukan hanya di Kemensos, ada di Bumenaker, itu yang grade-nya tinggi. Nah, tadi yang 10% itulah yang dijangkau. Jadi ada anak yang ada di rumah yatim, ada lansia yang ada di panti-panti, balai-balai. Nah, karena itu kemudian kita akan cover usulan kita untuk ini. Tapi sebetulnya yang utama adalah bagaimana kemudian kita mengangkat, contohnya misalkan saat ini mereka belum punya data kependudukan. Kita harus coba bagaimana percepatan, karena itulah kemudian kita buat kerjasama dengan Dukcapil untuk kita percepat itu. Tapi memang ada harus keterlibatan semua pihak, bukan hanya pemerintah pusat, karena misalkan data kependudukan itu juga ada di daerah, kemudian keterlibatan di provinsi. Nah, itu yang kita harus kerjasama, tidak mungkin semuanya bisa diselesaikan oleh pemerintah pusat gitu. Jadi memang harus kita bekerja sama, karena contohnya misalkan banyak yang kita temukan juga dia nggak punya KTP, sehingga kami harus kalau bantu harus daftarkan dulu kependudukan. Nah, ini kalau kita bisa sisir semua, seringkali kemudian contohnya misalkan kita nggak mau masuk di daerah penjara misalkan, dia juga banyak ya, kita data di sana, seharusnya begitu. Nah, karena itu kemarin kita juga rapat dengan Dukcapil, bagaimana ini semua bisa tercover dengan data kependudukan. Karena kalau enggak nanti ada pemeriksaan, kita juga nggak bisa seolah-olah orang itu kosong gitu. Kalau kemudian dipadankan dengan data kependudukan, seperti itu. Masih ada. Pak, saya Anto dari Harian Kompas. Terkait Pak bantuan supaya tepat sasaran, itu salah satu temuan di lapangan itu keluarnya itu adalah tingkat kemahalan tiap daerah itu berbeda Pak. Sementara BLT-nya itu sama. Katakan 150.000 itu dijual untuk bisa untuk 10 atau 15 kilo beras di daerah timur mungkin cuma dapat separuhnya. Kami ingin tahu ke depan soal tingkat kemahalan ini apakah juga akan menjadi pertimbangan dalam penentuan besaran bantuan Pak. Terima kasih. Saya kira bisa menjadi masukan, tapi belum diputuskan. Silakan. Sama saya dari Radio Sinta dengan Bu Menaker mungkin Bu. Tadi kan dijelaskan yang sudah menerima tahap pertama 4.012.000 sekian. Itu bagaimana dari yang tidak jadi menerima Bu dari 4.300.000? Apakah mereka akan menerima di tahap kedua atau seperti apa Bu? Terima kasih. Rata-rata mereka tidak bisa disalurkan pada tahap pertama karena mereka tidak memiliki nomor rekening atau nomor rekeningnya salah input. Kami masih punya waktu untuk memperbaikinya, baik diperbaiki oleh pekerjanya maupun atas masukan dari perusahaan. Rata-rata satu karena tidak memiliki nomor rekening himbara atau nomor rekening himbaranya sudah mati. Nanti ada verifikasi lanjutan. Sudah terakhir. Selamat pagi Pak Presiden. Dia dari Kompas.com. Pak, izin bertanya mengulangi pertanyaan yang tadi terkait dengan BLT yang kemarin disindir oleh
Demokrat yang katanya dulu dihina-hina sekarang dipergunakan lagi di masa Pak Presiden gitu untuk mengatasi kenaikan harga BBM. Izin mohon tanggapannya. Yang kedua mungkin soal isu lain Pak terkait dengan Bapak yang disebut berpeluang untuk maju lagi sebagai cawapres di Pilpres 2024. Kalau misalnya berkenan mohon maaf dijawab. Makasih Pak Jokowi. Sejak awal saya sampaikan bahwa ini yang menyampaikan bukan saya loh ya. Urusan 3 periode sudah saya jawab. Begitu itu sudah dijawab, muncul lagi yang namanya perpanjangan. Juga sudah saya jawab. Ini muncul lagi jadi wapres. Itu dari siapa? Kalau dari saya, saya terangkan. Kalau enggak dari saya nggak mau terangkan. Ya, itu aja. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak.